Perkenalkan, saya Anggita Abimayuda dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM A1AD21049. Di sini, saya akan membuat video yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Psikologi Pendidikan. Nah, saya akan membahas tentang 11 kecerdasan dasar manusia, sebuah konsep yang diusulkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dan ilmuwan kognitif ternama. Konsep ini mengusulkan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas dari kemampuan verbal dan logika matematika, melainkan terdiri dari 11 jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Berikut ada penjelasan singkat dan contoh dari masing-masing kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara lisan atau tulisan. Contohnya, penulis, penyair, atau orator. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kemampuan seseorang dalam menganalisis dan memecahkan masalah secara logika dan matematis. Contohnya, matematikawan, ilmuwan, atau ahli statistik. Yang ketiga, kecerdasan visual spesial. Kemampuan seseorang dalam memvisualisasikan objek atau ruangan dalam pemikiran mereka. Contohnya, seniman, arsitek, pemeta. Yang keempat, kecerdasan kinestik. Kemampuan seseorang dalam mengontrol gerak tubuh mereka dan memecahkan masalah melalui gerakan fisik. Contohnya, atlet, penari, dan ahli bedah. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kemampuan seseorang dalam memahami dan menciptakan musik. Contohnya, komposer, musisi, atau penyanyi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kemampuan seseorang dalam memahami, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, pemimpin, guru, terapis. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kemampuan seseorang dalam memahami dan mengatur diri sendiri. Contohnya, filsuf, penulis, pemimpin spiritual. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kemampuan seseorang dalam memahami dan memanfaatkan alam. Contohnya, ahli biologi, naturalisasi, atau petani. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Kemampuan dalam memahami dan merenungkan tujuan dan makna hidup. Contohnya, pemikir, pemimpin spiritual, dan filsuf. Yang kesepuluh, kecerdasan emosional. Kemampuan seseorang dalam memahami dan mengatur emosi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, konselor, psikolog, atau guru. Nah, yang terakhir, kecerdasan spiritual. Kemampuan seseorang dalam menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri dan mengembangkan nilai-nilai spiritual. Contohnya, pemimpin spiritual, guru, atau praktisi meditasi. Perlu dicatat bahwa kemampuan seseorang dalam masing-masing kecerdasan tidaklah mutlak dan banyak memiliki kecerdasan yang lebih beragam dengan tingkat yang berbeda-beda. Oke, cukup di sini saja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke teman-teman. Oke, terima kasih. See you.